ubur-ubur ikan lele. Kita udah episode 7 Le. Langsung saja kita mulai, inilah Midnight Live. Selamat malam dan selamat datang di Midnight Live, para penonton dan juga pemirsa. Selamat malam para pembenci koruptor. Tapi pecinta Midnight Live. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang bikin hati nyesek. Lebih nyesek dari kata-kata kita temenan aja ya. Kamu udah aku anggap kakak sendiri. Kakakku 12 kali. Berita yang bikin nyesek adalah laporan APBN yang tekor 31,2 triliun rupiah. Kita simak informasinya berikut ini. Total keseimbangan terjadi defisit 31,2 triliun rupiah. Jadi APBN kita ini baru 2 bulan jalan, tapi udah boncos 31,2 triliun rupiah. Kalau dibeliin ayam geprek punah tuh ayam. Sekalian kasih sambal level 10 biar panasnya mirip situasi keuangan negara. Tapi tenang, kata Bu Sri Mulyani, ini bukan rugi, cuma defisit. Ya kayak kita habis dapat THR, terus belanja sana sini buat gebetan, tiba-tiba sadar kasih sayangku sudah diborong, tapi kamu terus berbohong. Ketika pendapatan cuma 316,9 triliun rupiah, belanja negara tembus 348,1 triliun rupiah. Mirip belanja online di tanggal tua, dompet sudah kosong tapi tetap check out pakai pinjol. Di tengah defisit ini muncul kabar kalau Bu Sri Mulyani mau resign. Pas ditanya wartawan, beliau cuma senyum. Nah, ini senyum tanda udah capek, senyum karena lagi disorot kamera, atau karena memang udah pasrah. Kalau Ibu Sri beneran mundur, siapa yang bakal gantiin nih ya? Harus orang yang kuat mental, tidak mudah mental. Tapi tenang, defisit ini bukan berarti negara kita bangkrut. Ini cuma strategi fiskal. Sabar aja lagi, nanti juga ada rezekinya masuk ya. Ingat, uang tidak dibawa mati, tapi uang bisa batalin hukuman mati. Di Vietnam. Iya. Tetap semangat karena hidup itu seperti APBN, kadang defisit, kadang surplus. Kalau nggak punya duit, pinjam dulu 100. Kita lanjut ya. Oke. Nggak berasa bulan Ramadan sudah setengah jalan, bentar lagi udah pada mudik. Buat yang belum bisa mudik, jangan sedih kalau kerjaan di kantor lebih numpuk daripada uang THR ya. Ngomongin mudik, urusan lalu lintas dan jalan tol masih aja jadi target koruptor. Siapa bingung ini koruptor nggak ada takutnya? Udah 7 episode ngomongin korupsi mulu. Nggak ada habisnya ini. Kali ini kita bahas korupsi tol MBZ. Proyek raksasa kebanggaan kita yang ternyata nggak bisa dilewati truk tronton. Ini mah bukan jalan bebas hambatan tapi jalan bebas bersyarat. Ironis, jalan tol yang dibangun dengan anggaran besar tapi yang bisa lewat cuma kendaraan kecil. Pantesan jalannya bergelombang. Ini jembatan tol layang apa jembatan goyang? Digoyang mulu anggarannya. Siapa yang tanggung jawab? Ada 3 orang yang dihukum karena kasus ini, tapi hukumannya cuma 4 tahun. Korupsinya 510 miliar rupiah, cuma 4 tahun ditahan. Bisa bikin 2 disertasi kayak Pak Bahlil itu. Akibatnya saat mudik lebaran, truk-truk ini nggak bisa lewat tol, jadi harus numpuk di jalan arteri. Di saat orang-orang lagi pengen cepet sampai kampung, malah ketemu tronton yang jalannya lambat kayak pengangkatan CASN. Sabar, sabar. Semoga ada peringatan khusus koruptor di jalan tol. Mohon maaf, Anda tidak bisa melintas, beban dosa Anda melebihi kapasitas. Nggak cuma anggaran tol yang diselepet, anggaran branding dan pemasaran juga diselepet. Ini strategi pemasaran atau strategi perampasan? Ya, KPK lagi menyelidiki dugaan korupsi dana iklan Bank BJB yang menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
Rumahnya sempat digeledah dan ditemukan dokumen. Dokumen apa itu ya? Tapi KPK mengungkapkan RK belum berstatus apapun karena belum ada pemanggilan. Yang jelas Pak RK bilang siap membantu penyelidikan, tapi sampai sekarang tidak ada kabar. Udah. Kita dengar keterangan yang berikut ini. Sampai hari ini kita masih berusaha menghubungi, jujur saja kami berusaha menghubungi. Jujur sampai hari ini kami belum bisa berkomunikasi. Alasannya kenapa Pak? Mungkin alasannya nggak bisa. Kita tidak tahu ya, kami saya akan tanya kepada Bidang Hukum DPP sejauh mana komunikasi dengan Pak Ridwan Kamil. Ya, tiap hari disuguhi berita korupsi, rakyat capek, saya juga capek bacain beritanya ya. Bahkan ini kabar yang terbaru, Presiden akan membangun penjara khusus koruptor di pulau terpencil. Moga-moga sipirnya nyuruh napi dengerin lagu Baby Shark 5 jam ya. Bareng Sharknya, biar kapok. Iya, bareng Sharknya, kan di pulau terpencil. Mau ngomong apa lagi, korupsi di mana-mana, tol megah tapi mau lewat ada syarat, lalu duit iklan bank BJB raib. Sementara saya harus baca berita rakyat sengsara, koruptornya kayaknya chill aja. Sebagai rakyat kita cuma bisa berharap semoga keadilan bukan sekedar wacana kayak tulisan di belakang truk tuh. Aku janji nggak akan nakal lagi. Kalau aku nakal lagi, aku janji lagi. Jangan lupa bayar pajak biar bisa bikin proyek triliunan yang bisa dikorupsi lagi. Oke, kita lanjut lagi. Alhamdulillah pemerintah resmi mengumumkan bahwa THR buat karyawan swasta, BUMN dan BUMD harus cair H-7 Lebaran. Kita simak pernyataan Presiden. THR akan dibayar 2 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri, mulai dicairkan hari Senin tanggal 17 Maret tahun 2025. Ya, aturan sudah ada, saatnya pemerintah memastikan nggak boleh ada perusahaan yang telat kasih THR. Kayak kasus-kasus di tahun kemarin, ada 900-an perusahaan yang nunggak THR. Jangan sampai pencairan THR kalah cepat sama chat WhatsApp customer service bank ya. Mohon maaf lahir batin, THR Anda masih terbang melayang. Dengan diumumkannya batas akhir pencairan THR, karyawan swasta akhirnya bisa senyum. Bos mereka sekarang resmi jadi Santa Claus. Tapi jangan sampai THR dibagi dalam bentuk merchandise kantor atau goodie bag isi kaos dengan tulisan We Are Family. Family kok disuruh lembur? Yang spesial tapi bukan martabak, tahun 2025 ini driver ojol dan kurir juga dapat bonus hari raya. Kalau udah cair jangan lupa kasih bintang 5 untuk pemerintah ya. Itu pemerintah menghimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberi bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja. Kenapa bukan THR tapi bonus? Karena menurut perusahaan aplikasi para driver ojol dan kurir bukan karyawan. Dan bonus ini juga ada hitungannya. Kita akan lihat bersama. Jadi bonus sebesar 20% bakal dihitung dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir. Dan kalau kita lihat data Balitbank Kemenhub tahun 2022 ada 34,5% driver ojol yang berpenghasilan 1 sampai 2 juta rupiah per bulan. Coba kita hitung ya berapa rata-rata bonus yang akan didapat. Jadi hasilnya 300 ribu rupiah. Wah, pas banget ini bonusnya bisa buat makan-makan sekeluarga besar. Menunya mungkin serangga plus sayur daun kelor. Tapi ya bagaimanapun harus disyukuri. Yang pasti yang kerja keras dapat bonus yang lebih banyak. Kalau yang kerjaannya nongkrong di warung kopi sambil pusreng setahun ini ya mungkin cuma dapat ucapan selamat menikmati promo gratis ongkir buat diri sendiri. Tapi tunggu dulu buat korban PHK, THR ini masih on the way.
kayak paket COD yang kurirnya disasarin Google Map. Masuk gang bukannya nemu jalan malah nembus kuburan. Menaker bilang pesangon dan THR korban PHK bakal dicairkan sebelum Lebaran. Kita saksikan bersama. Intinya adalah komitmen dari kurator untuk terkait dengan pembayaran kalau upah itu sudah selesai, yang belum itu adalah pesangon dan THR yang bersifat terhutang sesudah asetnya dijual. Ya, semoga nggak kayak janji mantan yang bilang aku bakal berubah, tapi pas ditungguin ternyata berubah statusnya jadi nikah sama orang lain. Jangan nangis lo, muka lo berminyak. Anggota DPR juga bilang akan menekan perusahaan supaya THR korban PHK dibayar. Kita lihat komentarnya. Pak Menteri tahu nggak sih kalau sebenarnya Sritek itu punya anak perusahaan 11, ada 11 perusahaan, ya. Dan saya mendengar dari kurator bahkan ada anak perusahaan Sritek yang juga menagih hutangnya kepada Sritek. Yang bangkrut, yang pilot ini. Artinya Sritek ini nggak bertanggung jawab dengan pekerjanya dan melimpahkan tanggung jawabnya kepada pemerintah. Ini kurang ajar ini perusahaan. Ya, tekan terus Bu Irma biar nggak kurang ajar tapi segera bayar THR ya. Jadi begitulah THR 2025, ada yang cair, ada yang lebih ribet dari mantan yang protektif, dan masih ada yang nabung harapan buat dapat haknya. Buat kalian yang udah dapat THR, selamat dan terus bersyukur ya. Gunakan dengan bijak, jangan langsung habis buat beli handphone baru atau buat nyenengin gebetan yang masih nggak pasti. Kalau kata Fajar Sad Boy, pasangan seperti korek api, kalau nggak hilang jadi ambil teman. Itulah sajian kami, sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan bahas soal APBN boncos sesaat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Selamat malam penonton. Buzzer saya makin banyak aja deh. Kita kembali lagi di Midnight Live. Woo! Dan seperti janji saya tadi, saya punya tamu istimewa di segmen yang kali ini yang akan membahas soal APBN tekor alias boncos. Siapa dia? Inilah dia, Ihsanuddin Nursi. Apa kabar Bang Nursi? Ini kita ngomong serius loh ini ya. Silakan duduk Bang Nursi. Oke. Jadi APBN sudah molor tekor pula nih Bang Nursi. Iya. Apa yang bisa kita lihat dari sini Bang Nursi? Yang bisa kita lihat ini bukan hasil sebulan 2 bulan. Tapi ini bawaan 10 tahun terakhir. Oh gitu? Iya. Kenapa 10 tahun terakhir itu ada apa? Paling tidak sebenarnya di November 2023 udah saya ingetin bahwa PHK akan merebak. Oh, ternyata kejadian. Waktu itu saya bicara di depan kalangan industri tekstil. Februari 2024 saya ingetin lagi. Lalu hasilnya seperti sekarang. Kelas menengah jatuh, PHK ambruk, gitu kan. Nilai tukar jatuh, indeks harga saham gabungan ambruk, Purchasing Manager Index apa ya, biaya belanjanya para manajer menurun, itu kan kelihatan. Jadi semua ini sudah bisa diprediksi dong? Sebenarnya udah kelihatan karena angkanya bukan angka sekarang, angkanya angka dari kalau pakai tambahan deindustrialisasi, itu angkanya sudah berjalan sejak SBY, terus menurun. Tapi deindustrialisasi terjadi, kantong lo juga tekor karena nilai tukarnya ambruk terus. Iya. Lo nggak bisa bikin apa-apa. Jadi kalau untuk bounce back gimana? Ya logikanya jadi begini kalau kita ngelihat 7 indikator yang saya maksud tadi. Udah diingetin bahwa yang namanya terjadi persaingan tidak sehat. Ya. Misalnya antara bunga obligasi dengan perbankan misalnya. Udah diingetin udah lama nih kalangan perbankan protes. Tapi sejak yang namanya gencar bangun infrastruktur, yang terjadi malah biaya logistik nurunnya cuma 0,3.
Jadi ketika ada orang teriak-teriak, wah daya saing naik gitu, tapi hakikatnya kan biaya logistiknya tetap tinggi. Iya, dan juga penerimaan pajak ini di periode yang sama tahun lalu kan turun 30,2% ini. Jadi kalau yang saya bilang adalah jangan melihat kinerja sekarang seolah-olah sekarang. Oke. Tapi memang ada masalah-masalah lalu. Sudah 10 tahun yang lalu ya. Nah, lalu berikutnya baru kita lihat kondisi sekarang. Kondisi sekarang ada beberapa hal. Yang pertama, realokasi anggaran itu disahuti oleh pasar sebagai tidak ngebangun kepercayaan. Anda berniat mengalokasi sekitar 300 triliun lebih untuk Danantara. Anda berniat melakukan realokasi anggaran untuk makan bergizi gratis. Dua itu kan realokasi. Padahal realokasi ini tidak berarti memicu pertumbuhan. Terjadilah kemudian ketidaksepakatan antara yang namanya Rahmat Pambudi sama Sri Mulyani. Maka rapatnya batal. Gitu. Bang Nursi makin pusing nih mikirin ekonomi negara ya. Ya makanya kepala gue botak. Bang Nursi, tapi kan kalau kita lihat jika terus ini terjadi defisit ya, ini dampak ke depan seperti apa? Seberapa besar ini potensinya khususnya untuk meningkatkan porsi pembiayaan utang negara? Kalau ngelihat ke depan dari situasi itu, ujung-ujungnya begini. Kita bisa nggak membuat alokasi anggaran itu memantik pendapatan bagi masyarakat? Itu dulu pertanyaannya. Jadi anggaran itu kan punya alokasi, punya distribusi, punya stabilisasi, punya regulasi. Dan tujuannya adalah memantik pendapatan masyarakat kelas menengah bawah. Kelas menengahnya ambruk nih, 10 jutaan, 9,7 tepatnya gitu. PHK-nya terjadi. Itu artinya APBN-nya harus jadi pemantik. Suka tidak suka. Nah, kalau APBN-nya tidak jadi pemantik, ya yang punya duit seperti yang 8 orang ketemu presiden. Nggak ada orang lain. Cuma 8 orang itu yang punya duit. Bahkan ada isu. Ditambah lagi 2 orang, tapi ada lagi tambah 2 lagi. Gitu. Ya ada isu kan Sri Mulyani resign, mundur. Nah ini seberapa besar dampaknya nih untuk... Sebenarnya ketika Sri Mulyani diterima di Kertanegara 46 itu, indikasi ketidakcocokan antara Sri Mulyani sama presiden terpilih saat itu udah kelihatan. Udah terlihat di situ. Kenapa kelihatan? Begitu keluar dari Kertanegara 4, Sri Mulyani langsung menyatakan tidak ada badan penerima negara. Itu kan Sri Mulyani nunjukin dia nggak terima gagasan berdirinya Internal Revenue Services. Kalau jadi resign, sosok pengganti yang tepat siapa? Ini kita bicara aktor atau bicara sistem? Kita bicara aktornya dulu. Aktor sebenarnya banyak. Tapi kalau sistemnya amburadul, lo mau bilang apa? Ya. Jadi harus dibetulin? Dua-duanya. Sistem yang amburadul sama aktornya. Seberapa amburadul sih memangnya? Loh, di bawah Sri Mulyani berapa banyak isu bea cukai, isu pajak berantakan? Kan lo mesti ingat juga di situ dong. Bea cukai, istrinya bisa tampil dengan segala macam. Orang pajak bisa sampai punya duit. Kasus Alun Trisambodo misalnya. Kan bagi Ihsanuddin Nursi saja, kasus strategic transfer pricing yang sesungguhnya bisa membuat bangsa ini tidak terseok-seok, itu tidak pernah teratasi. Ditambah lagi dengan kasus pajak-pajak lain gitu. Wah luar biasa kok, luar biasa. Apa perlu menaturalisasi pemain dari luar negeri ini? Nah kan sudah terjadi. Sudah terjadi di mana? Di Danantara. Oh iya. Sudah ngambil Raymond Dalio sama Tony Blair. Oh iya. Kan? Iya kan sudah terjadi. Tapi ternyata juga tidak menolong. Indeks harga saham bunga-bungaan tetap jatuh, asing tetap keluar. Artinya ada struktur yang tidak sehat. Market building confidence-nya tidak terjadi. Bahasa kerennya begitu gitu. Tapi apakah bulan Ramadan ini bisa menolong kita untuk dari defisit APBN ini? Karena kan kalau kita lihat bulan Ramadan selalu diharapkan bisa mendongkrak perputaran roda ekonomi. Ada orang melihat bahwa menurunnya pendapatan perpajakan disebabkan oleh Cortex yang mahal itu. Lebih mahal dari buat dipsik soalnya. Jadi kalau memang persoalannya administrasi, soalnya adalah soal delivery, itu kan Cortex itu kan soal delivery.
antara wajib pajak sama yang namanya petugas pajak sama sistem perpajakan. Sistem delivery aja nggak beres. Itu kan artinya memang ada tidak beres pada sistem dan dua pelaku, ada aktor di situ. Itu yang ketika zaman Fuad Rahmani sebagai Dirjen Pajak saya sindir begini. Lu cuma belajar sistem pinter aja pakai pinjaman. Masa begini aja juga mesti pakai pinjaman lagi sih dari luar? Kayak gitu logikanya. Jadi acap kali untuk hal-hal mudah itu kita minjem gitu. Ya. Padahal itu nggak perlu sampai kayak gitu. Banyak anak Indonesia yang cerdas-cerdas kok. Sama seperti pertanyaan tadi. Ini kalau Sri Mulyani turun gitu, ya dia kan udah 1 abad nih, 1 abad. Faktanya kan fundamental makro seperti gua bilang sejak 1 generasi dulu gitu. Fundamental makro lemah. Terbukti sekarang orang baru sadar. Indikatornya sekarang nih kelihatan. Ambruk dia nilai tukar terus sampai 16.600 gitu ya. Diganti nih sama orang. Terus emang bisa memperbaiki. Oke. Dia bikin Danantara katanya ini era baru kemandirian investasi. Mikro mungkin tapi makronya berantakan masih bisa memperbaiki sih. Itu logikanya. Jadi target pertumbuhan ekonomi 8% ini sebenarnya realistis nggak? Kalau pakai angka mereka sendiri, jangan pakai angka saya nih, karena angka saya tahun ini saja sebenarnya cuma 4,9. Tahun ini 2025 nih angka saya 4,9 plus minus 0,2. Jadi artinya bisa 5,1 bisa 4,7. Lalu kalau mereka bisa bilang 8 karena apa? Lalu mereka mencontoh orde baru. Nah, mereka bilang di orde baru itu terjadi debirokratisasi, deregulasi. Lalu mereka bilang ini buktinya Joko Widodo bisa bertahan. Dia lupa bahwa di era Joko Widodo itu pertumbuhan rata-rata cuma 4, sekian. SBY itu cuma 5, sekian. Orde baru masih rata-rata 7. Apa poinnya? Sebenarnya problemnya bukan di pertumbuhan, tapi kualitas pertumbuhan. Kualitas pertumbuhan. Nah, mereka menggunakan istilah dulu yang namanya inclusive growth. Jadi satu pertumbuhan berkualitas yang mengatasi pengangguran, mengatasi pertumbuhan itu sendiri, mengatasi orang miskin. Itu namanya pro-poor, pro-growth, pro-job dulu. Ingat ya? 3 istilah itu. Pro-poor, pro-growth, pro-job gitu ya. Ternyata itu juga nggak bisa. Kenapa? Karena kita sudah diiming-imingi dengan problematik. Kalau kita bisa beli, ngapain bisa bikin? Gitu. Oke, kita lihatlah nanti perkembangannya akan seperti apa ya. Tapi jangan pesimis. Iya. Selama masih ada matahari terbit, kita masih punya sikap optimis. Persoalan pokoknya optimis nggak ngadepin koruptor. Nah, itu. Tenang. Kalau koruptor akhirnya cuma sekedar dimaafin, mau ngomong apa? Nanti kan akan dibawa ke pulau terpencil tadi ya, sambil dengerin Baby Shark. Kalau di pulau kalau terpencilnya malah kemudian berwisata gimana? Waduh, ya pokoknya semoga lebih baik lah. Mudah-mudahan. Terima kasih ya Bang Nursi, boleh tepuk tangannya untuk Bang Ihsanuddin Nursi. Luar biasa nih, daging semua penjelasan dari Bang Nursi ya. Sehat selalu Bang Nursi. Terima kasih. Kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Terima kasih penonton sudah setia bersama kami di saatnya aku mau jalan-jalan nih ke daerah Bekasi. Pokoknya ketemu di konten aku sebagai traveler baru nih. Oke guys, thank you. Manis banget sih. Dari lahir itu. Bapak mau takjil pakai saya manis kan? Gimana? Mau kemana sekarang? Saya mau traveling biasa. Saya sebagai traveler baru kan, lihat aja nih pakaiannya. Dipikir anak sekolah nih, apa segini? Bapak harus bedain mana traveler, mana penerima MBG. Maksud tas kayak gini kayak anak sekolah. Mau traveling kemana sih? Saya sebenarnya mau jalan-jalan ke kemana aja. Yang penting saya jalan traveling. Soalnya saya traveler baru. Traveler baru? Emang ada traveler baru? Iya, maksudnya saya belum pernah traveling sebelumnya. Saya biasanya pikiran saya doang yang traveling nih. Oh ya, kelihatan banyak pikiran kelihatan. Iya, jadi saya sebenarnya belum betul mengerti bagaimana traveling. Nah, bicara soal traveling saya punya teman sekarang. Kebetulan nih. Biasanya saya yang punya. Sekarang Bapak punya teman nih. Setiap episode kalau kebetulan ya. Kebetulan yang disetting nih, gimana nih? Langsung saja kita undang ya. Siapa itu dia? Jurnalis travel jurnalis dan konten kreator. Kita tanya tips-tipsnya kali ya. Teman kita sendiri. Oh iya, ternyata teman kita ya. Iya.
efisiensi nih. Nggak ada tamu yang lain. Oh ini jangan diragukan lagi. Iya, okay. Minanti Rohanta. Ini ceritanya baru kenal kan ya, Iya. Minanti. Resa ya. Oke, Minanti. Aduh Gimana, saya. sehat nih? Alhamdulillah sehat. Pokoknya di sini Saya semua jadi- settingan ya. Oh iya. Ya, dari awal sudah settingan tadi kan? Iya. Ya oke. Ini kuning-kuning kurang beringin nih bajunya. Oke, lanjut aja. Langsung ngobrol aja ya. Ngobrol aja. Silakan Minanti Apa? duduk, Duduk nih, boleh tepuk oke. tangannya teman-teman. Waduh. Rasanya kaku ya. Hah? Rasanya Lemesin kaku aja, ada aja. otong di sini. Soalnya biasanya di luar, nggak pernah di dalam studio. Ditemenin suami loh di sini langsung. Hai. Travel journalist. Ya, Itu apa sih begitulah. artinya travel journalist? Karena pekerjaan saya di program Metro TV namanya Journey. Journey, wah pasti Baru tahu sukanya ya. banyak banget ya. Banyak tuh penontonnya tuh. Keliling dunia udah pasti. Udah pasti. Amin. Tapi dukanya, Dukanya? Pastinya ada ya, apalagi sebenarnya saya penakut. masa? Penakut. Sama suami. Sama kamu, aku takut dideketin. Ya. Au. Takut Apa? kenapa? Takut ketinggian apa Takut ketinggian. Wih. Takut laut. Sejujurnya. Tapi pekerjaannya malah membawa saya menyelami ketakutan tersebut. Nah, kalau ini kan dari awal takut laut ya, takut air ya, ke dalam air ya. Terus Takut. gimana sekarang udah akhirnya malah jago diving? Belum. Hah? Itu tadi ngapain tuh? Ini ngapain? Ini bohongin saya. Nggak tahu kan ini berapa kali tek. Oh, berulang-ulang ya? Naik turun. Sampai akhirnya bisa nih. Habis berapa tabung gas tuh naik turun? Oksigen. Oksigen ya? Oh, gas ya? Aduh, ada. Ingatnya gas melon aja emang. Mikirin. Kalau tabung gas mah ngantri ya. Ini nanti takut naik gunung, takut ketinggian. Masa sih kan kontennya juga ada yang naik gunung. Nah itu dia, untuk melawannya lewat pekerjaan. Kalau nggak bisa. Ah selama gue melawan. dibayar nih, gue sikat Betul. nih. Tapi ya bayarannya. Waktu naik gunung deh, waktu naik gunung, dukanya apa? Dukanya naik gunung itu kalau misalnya cuaca ya terutama. Apalagi kalau misalnya gunung dengan ketinggian di atas 3.000 meter di atas permukaan laut. Salah satunya yang pernah aku datangin itu adalah Pegunungan Jayawijaya. Wih. Yes, itu di atas 4.000 meter di atas Itu permukaan laut. ada salju tuh di atas tuh. Ada. Tadi saya lihat di belakang situ. Oke, kan lihat ya. Di belakang. Ada saljunya itu. Ada. Beneran. Tapi tahu nggak sebenarnya kalau Indonesia punya salju? Ya di situ kan. Yang tempat kamu sebut tadi ya. Tapi udara dingin kadang menyakitkan ya. Yes. Aduh, gimana ya butuh dihangat. Oh, Gitu. tapi Tapi bener loh butuh dihangatkan kalau kena hipotermia. nah itu dia. Sempat saya lihat kontennya Minanti nih. Ketika memang udaranya sangat dingin ya. Itu di mana waktu itu? Di posisinya itu kita lagi di lembah danau-danau, itu tuh base camp. Memang base camp kita untuk menuju puncak Soekarno. Jadi aku infoin dulu kalau misalnya Pegunungan Jayawijaya itu punya 4 puncak. Ada Sumantri, Soekarno, Karstens Pyramid yang paling tinggi sama Karstens Timur. Nah baru-baru ini kan ada berita duka ya. Betul. Dua pendaki yang Ya. meninggal dunia ketika turun dari Karstens Pyramid. Jadi memang cuaca di sana itu nggak menentu, ekstrim, karena saya pun ngerasain hujan air, hujan es, hujan salju, angin yang kencang. Nah ini seberapa dingin waktu itu suhunya berapa? Wah, bisa minus kali ya. Minus. Minus karena Ada ini minus 10 derajat lebih? nggak sempat ngecek ya karena Oke. memang udah ini di sini kita nggak bisa lama-lama karena cuaca dan ini udah sore. Bahaya banget untuk kita yang bisa dibilang masih pemula ya. Belum terlalu banyak pengalaman naik gunung. Ini di bagian mananya? Udah Ini- nyampe deket puncak kah atau masih di Belum ya? Masih ini jauh ya? masih baru ketemu titik lidah es. Oh. Lidah es dari puncak Soekarno. Ya, begitulah. Ya. Seperti dilihat Tapi- udah mulai Ya lelah. memang kalau kita bicara soal hipotermia ini kan tentu tadi ada korban sampai meninggal dunia begitu ya. Tapi sebelumnya antisipasinya seperti apa yang dilakukan biasanya? Antisipasi yang pasti kan itu kan hipotermia itu bisa terkena kalau misalnya di gunung yang tinggi di atas 3.000 meter di atas permukaan laut udah gitu cuacanya juga dingin seperti itu. Nah, salah satunya antisipasinya baju. Bener-bener baju tuh harus rapet,
kalau misalnya kayak gini, ini kita 4 lapis. Iya, oh 4 lapis ya? 4 lapis, tapi bisa dibilang aku tuh sama rekanku tuh udah bilang kena hipotermia ya. Mereka bilangnya aku tuh kena. Tapi gejalanya seperti apa? ketika turun dari sini, itu udah gelap, maghrib, udah mau malam, cuacanya kan hujan. Jadi ternyata air itu masuk dari sela baju, dan kita kan karena gerak terus keringetan juga. Jadi di dalam basah, dingin, di luar dingin. Jadi badan kita tuh bisa dibilang suhunya menurun. Jadi aku infoin juga ya kalau misalnya hipotermia itu bukan, ada lucunya juga nih ketika saya posting di sosial media gitu. Ada yang komen, saya juga abis wudhu suka hipotermia. Oke. Kan kayak beda gitu ya. Itu yang mungkin kamu rasakan saat itu apa tuh? menggigil tapi benar-benar udah nggak bisa gerak sama sekali, sampai baju tuh harus digantiin. Karena salah satunya pun baju harus segera diganti yang kering. Oke. Ketika misalnya sudah ada gejala, baju harus digantiin, lalu dipeluk. Karena kita butuh kehangatan kan. Iya. Jadi waktu itu aku dikasih warm pack gitu, ditempel, terus tidur pakai thermal blanket, habis itu dipeluk juga. Disuapin makan yang hangat seperti itu. Sampai berapa lama? Ada durasi tertentu? Mungkin sekitar 3 jam ya, 3 baru jam. suhu badan naik. Tapi akhirnya gantian temenku tuh yang sempat menggigil. Gita ya sih. Iya, Marsyalina Gita, betul. Akhirnya aku kasih blanket, thermal blanket. Itu posisinya kita satu tenda yang buat 2 orang, kita bertiga bener-bener harus nempel gitu. Terus kapok nggak? Kapok sih. Kapok? Kalau kesini sih lumayan kapok ya, karena berat. Jujur ini berat banget karena medannya, nah pas banget tuh tadi, itu tuh beda sama gunung yang mungkin yang kayak Papandayan gitu, yang tanah. Kalau ini bener-bener batu, harus naik, harus tahu teknik juga. Betul. Karena ini kan ada rappelling segala macam. Jadi kalau mau ke menguras situ fisik, harus banget. mental ya. Iya. Sangat kalau Emang mental. sebelum memutuskan naik ini emang ada pelatihan dulu atau cek kesehatan atau gimana sih? Ada. Ini wajib. Wajib. Wajib sebenarnya, apalagi misalnya mau ke puncak itu tuh wajib latihan seenggaknya tuh minimal 1 bulan sebelum ya. Kita tuh naik turun Papandayan. Dalam 1 hari tuh naik turun latihnya waktu itu. Papandayan Garut kan? Iya, Garut. Habis itu cek kesehatan semuanya di rumah sakit. Karena kita waktu itu ikut dalam ekspedisi Polwan, akhirnya lewat Freeport dan di sana pun dites lagi. Sebenarnya di sini tuh 2 tim kita ada yang sempat nggak lolos cek kesehatan. Tapi akhirnya mereka harus tunggu di bawah untuk stabil dulu baru bisa naik. Karena kondisi kesehatan juga diperhitungkan kalau ke Karstens. Pastinya ya. Terdekat ada rencana mau kemana lagi? Tergantung klien. Balik lagi ya, saya jujur aja nih ya, program Journey butuh klien. Terakhir keluar negeri kemana sih? Terakhir keluar negeri? Keluar negeri, terakhir ke Taiwan kalau nggak salah ya. Iya, betul. Ada apa di situ tuh? Ada. Ada warga negara sana kan? Nanti akan cerita lebih banyak lagi soal Sukaja. Yang penting kita tahu nih, dari Minanti kan tadi banyak pengalaman soal naik gunung ini, ternyata juga antisipasinya dari awal tuh harus benar-benar serius ya. Serius banget. Terutama yang tinggi ya, di atas 3.000 meter di atas permukaan laut. Karena sekali lagi aku infoin, selain hipotermia ada penyakit lain namanya AMS, Acute Mountain Sickness. Itu karena gunung, kalau misalnya ini kan 4.000-an, itu tuh oksigen tipis. Cuaca dingin, betul. Badan kita kan harus beradaptasi, menyesuaikan. Nah, kalau misalnya kita nggak aklimatisasi naik turun, itu akan ada gejalanya. Contohnya muntah, mual. Nah, jadi harus turun ke bawah. Jadi benar-benar harus serius, persiapannya juga harus konsisten ya, latihannya harus konsisten. Pokoknya apapun nanti akan dikerjakan Minanti dengan program Journey-nya. Sukses ya. Amin. Ayo. Boleh tepuk tangannya untuk Minanti. Saya setelah terima kasih ya Minanti sudah hadir di Minat Live dan pengalamannya. Saya nggak jadi di sini. Nggak jadi? Udah kapok duluan? Kapok saya. Ya udahlah, nanti kami akan kembali lagi saat lagi, pemirsa tetaplah bersama kami di Midnight Live. Halo pemirsa, selamat malam. Nah, saat ini saya berada di Center Point of Indonesia. Nah, biasanya kalau malam-malam di sini banyak warga Makassar yang melakukan aktivitas jogging ataupun lari ataupun olahraga apapun, bersepeda juga bisa. Nah, saya akan mengajak Anda untuk ngobrol sama salah satu komunitas lari di Makassar yang memang mereka
biasanya larinya di malam hari. Jadi jangan salah pemirsa, malam-malam juga bisa dimanfaatkan ternyata untuk berolahraga. Ini dia teman-teman dari Makassar berlari. Iya, ya nggak sih? Oke. Selamat malam. Oke, mau kita ganggu sebentar ya. Oke, dengan Mbak Evi ya, salah satu member dari BDMR. BDMR itu adalah berlari di Makassar. Berlari di Makassar. Kenapa namanya BDMR? Ya, karena kebetulan komunitas ini didirikan di Makassar dan teman-teman yang ada di sini rata-rata stay di Makassar. Oke. Ya. Ini kan saya lihat ngumpulnya ini nanti di malam hari seperti itu. Kenapa jadinya sukanya larinya tuh lebih enaknya tuh malam-malam? Oh ya, kebetulan ini kan di bulan puasa ya, bulan Ramadan ya. Jadi teman-teman aktivitasnya itu kan ada yang bekerja ya, ada usaha. Jadi kita bisa ngumpul di titik poinnya di sini di malam hari setelah aktivitas kerja ya. Jadi setelah kerja after work, jadi kita punya waktu di malam hari. Ya, dan ini malam hari mungkin tepat untuk kita ya sekalian kita ngumpul ya, silaturahmi dengan teman-teman dan juga berbuka puasa bareng. Oke, jadi buka puasa dulu, kemudian habis itu langsung olahraga ya. Biasanya kita juga selain itu biasanya kita before buka puasa kita bisa lari biasa di sore hari. Dan kebetulan di malam hari ini kita berkumpul karena kita sementara juga ada event. Ya event lari bersama teman-teman ya yang ada di Makassar. Dan di malam hari ini juga kita berkumpul untuk kita lari bareng ya. Jadi pas momennya tepat di malam hari ini kita sama teman-teman komunitas BDMR berlari bersama-sama. Sebenarnya kalau dibilang manfaat olahraga mau pagi, siang atau malam itu sebenarnya bermanfaat semuanya. Itu tergantung olahraga pasti. Iya. Bermanfaat. Jadi tergantung waktunya teman-teman ya untuk bisa ada luangkan waktu mungkin di malam hari mungkin bisa boleh juga. Dan itu waktu yang tepat mungkin untuk olahraga dan ketika update olahraga itu ketika habis olahraga itu tidurnya tuh nyenyak dan ketika bangun pagi kita merasa segar. Jadi fit baru lagi. Iya. Biasanya berapa Kak? Kebetulan saya hari ini karena pemula ya, saya bisa maksimal 10K. Pemula 10K ya? Luar biasa. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Berlari di Makassar, semangat terus larinya meskipun bulan puasa ya? Bener banget, mesti harus semangat sih. Harus semangat ya? Oke, baik. Pemirsa, inilah salah satu komunitas yang aktivitasnya itu di malam hari di Makassar. Baik. Demikian dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sabda oleh Ahmad Safai, Metro TV. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Yang lagi ngapain? Kamu tahu nggak berita soal korupsi minyak mentah sama takaran minyak goreng yang dikurangin? Iya tahu. Lah emang kenapa? Ini aku lagi tes minyak jenis yang lain, biar nggak dicurangin juga. Minyak yang lain? Nih minyak telon, minyak kayu putih, sama minyak rambut. Kembali lagi di Midnight Live. Terima kasih para penonton. Udah ada Otong di sini ya? Udah ada Otong di sini. Mau ngapain Tong? Dari tadi. Kita mau baca-baca berita Tong hari ini. Berita. Ya? Apa berita hari ini? Korupsi lagi? Capek saya. Ini soal Ahok ini Tong. Ya ini terkait korupsi yang kemarin juga ya. Ya, hari ini sejumlah peristiwa berpotensi menjadi materi nongkrong ya. Menikmati malam sambil nungguin sahur atau bagi mereka yang hobi begadang. Yang pertama adalah di kasus dugaan korupsi di tubuh Pertamina, di mana hari ini mantan komisarisnya Basuki Cahayapurnama alias Ahok mendatangi gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Ahok diperiksa selama 8 jam nih Tong sebagai saksi. Lama juga ya. Terkait kasus korupsi BBM. Mantan komisaris utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok awalnya diagendakan menjalani pemeriksaan pada pukul 10. Namun Ahok datang lebih cepat yakni pukul 8:36 menit. Ahok diperiksa 8 jam.
dan baru selesai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pukul 18.15. Sebagai mantan komisaris utama PT Pertamina Persero, Ahok yang sebelumnya percaya diri dengan sejumlah dokumen yang dimilikinya mengaku terkejut dengan informasi dari penyidik kejaksaan. Kejaksaan Agung sendiri hingga saat ini telah menetapkan 9 orang menjadi tersangka dalam kasus korupsi di tata kelola minyak mentah yang terdiri dari 6 pegawai tinggi Pertamina dan 3 orang swasta. Jadi ternyata dari Kejaksaan Agung mereka punya data yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu udah sekepala. Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu penelitian ini ada fraud apa, ada penyimpangan, transfer seperti apa, dia jelasin. Saya juga kaget-kaget. Karena kan ini kan subholding ya. Subholding kan saya nggak bisa sampai ke operasional. Saya cuma sampai memeriksa, kita tuh hanya memonitoring dari RKAP gitu loh. Nah itu kan untung rugi. Kebetulan kinerja, oh iya belum balikin. Aduh. Sorry. Jadi kebetulan kinerja Pertamina kan bagus terus selama saya di sana gitu kan. Jadi kita nggak tahu tuh, ternyata di bawah ada apa kita nggak tahu. Nah jadi saya minta data, saya cuma sampaikan agenda rapat kita terekam, tercatat. Silakan dari Kejaksaan Agung untuk meminta dari Pertamina. Nah, saya sendiri sampaikan bahwa ini ya sebatas itu yang kita tahu lah. Nah, dan tentu saya sampaikan pada Kejaksaan penyidik, intinya saya mau membantu. Mana yang kurang, nanti setelah dia dapat data-data dari Pertamina, setelah mereka pelajarin, semua rapat kan kita ada rekaman, ada catatan. Nanti kalau butuh saya lagi, ya saya datang lagi lah. Gitu Tong. Pak Ahok aja kaget, apalagi masyarakat. Ya nggak? Kenapa? Pak Ahok aja kaget, apalagi masyarakat. Ya nggak? Iya. Bisa aja saya. Ya, Pak Ahok aja baru dengar banyak soal operasional dari penyidik ya. Pak Ahok aja kaget, apalagi kita. Iya. Itu yang benar, ini yang benar. Ini yang benar. Selimut saya, karena saya lagi kaget, jadi keselimpet dikit. Oke. Lanjutnya apa nih? Oke, kita ke informasi selanjutnya. KPK pada Kamis siang mengumumkan 5 tersangka dalam kasus dugaan rasuah pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau BJB. Kelima tersangka yakni mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi, pimpinan divisi Korsek BJB Widi Hartoto, serta 3 orang pihak swasta pemilik agensi iklan masing-masing, yakni Asikin Dulmanan, Suhendrik, serta Sopan Jaya Kusuma. Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK Budi Sukmo Wibowo menyatakan dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB disidik untuk periode 2021 hingga 2023 Tong. KPK juga sudah menggeledah sejumlah lokasi terkait kasus ini, salah satunya yakni rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, serta menyita sejumlah barang bukti. KPK juga telah melakukan serangkaian upaya berupa pencekalan bepergian ke luar negeri bagi kelima tersangka. Wow, sudah ada tersangkanya ya. Ya, itulah tadi 2 informasi yang cukup penting Tong. Iya. Ya, yang akan menutup rangkaian kita di Midnight Live hari ini. Tentu dong. Boleh tepuk tangan. Terima kasih kepada penonton yang setia 1 jam ini menemani kita di Midnight Live. Boleh penonton luar biasa. 9 orang ya. Nambah 4 ya. Lumayan. Oke, kata-kata hari ini. Dihina tidak tumbang. Ditonton. Makasih Bang. Sampai jumpa lagi di Midnight Live.
Metro TV.